4x. Kita tuliskan di sini plus 4x gitu ya. Nah, 4x kita kalikan dengan ini menjadi 4x kuadrat, kemudian 4x kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita berjumpa kembali ya bersama saya Pak Yayan Febriantoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, pada perkalian dan pembagian bentuk aljabar, ini prinsipnya sama dengan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk itu kita pelajari bersama ya, supaya nanti kita dapat menyelesaikan soal dengan baik. Ya, nanti kita belajar ini ya, perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, perlu kita ingat kembali bahwa pada perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu berlaku seperti ini ya teman-teman. Misalnya 2 kita kalikan dengan 3, itu jawabannya adalah 6 gitu ya. Nah, pada bentuk aljabar nanti 2 ini atau 3 ini kita ikuti dengan sebuah variabel. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ini 2A kemudian dikali dengan 3, maka prinsipnya yang angka dengan angka kita kalikan, 2 kali 3 yaitu 6, kemudian hurufnya tinggal kita taruh belakangnya, seperti itu. Nah, misalnya 3 kali 4A, nah ini menjadi 3 kali 4, 12, hurufnya tinggal kita ikutkan di belakangnya. Kalau misalnya hurufnya berbeda bagaimana? Misalnya seperti ini, 2 dikali 4, kemudian ini misalnya A, ini misalnya B ya. Berarti tinggal 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian ini dan ini variabelnya sama atau beda? Oh, berbeda. Kalau berbeda tinggal A, B. Kita taruh di sampingnya. Nah, bagaimanakah kalau nanti hurufnya sama? Kalau hurufnya sama, prinsipnya adalah seperti ini. Misalnya 2A dikali 3A. Nah, kita kalikan dulu angka dengan angka, 2 kalikan 3 yaitu 6. Kemudian hurufnya di sini sama. Kalau hurufnya sama, nanti berarti pangkat pada hurufnya itu kita tambahkan. Nah, di sini bisa terlihat A saja berarti dianggap pangkat 1 ya, seperti yang kemarin ini juga berpangkat 1. Sehingga di sini tinggal A pangkat 1 ditambah 1. Nah, ini menjadi 6A pangkat 2. Itu ya. Nah, kita coba sekali lagi. Misalnya di sini 3A pangkat 2 dikali 4A pangkat 3 misalnya. Nah, prinsipnya sama. Angka dengan angka kita kalikan dulu, yaitu 12. Kemudian kita lihat hurufnya A, kemudian di sini A. Berarti tinggal A pangkatnya ini kita tambahkan 2 ditambah 3 yaitu 5. Itu ya teman-teman prinsipnya. Nah, untuk itu kita coba selesaikan soal di bawah ini. Di sini, nah di soalnya adalah 2x ditambah 2 ini di dalam kurung, artinya nanti kita kalikan dengan angka di depannya semuanya. Seperti yang kemarin kita gunakan air mancur gitu ya. Sehingga kita bisa selesaikan 2 kali 2x yaitu 4x, kemudian 2 dikali 2 yaitu 4. Kita selesai seperti ini. Bisa dimengerti ya? Nah, kita contohkan berikutnya yang nomor 2 ini. Soalnya adalah 3x dikurangi 2, kemudian dikalikan dengan 4. Nah, ini prinsipnya juga sama seperti yang atas tadi, yaitu 3x dikurangi 2 ini kita kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan air mancur seperti ini ya. Sehingga 3x dikali 4 adalah 12x. Kemudian negatif 2 dikalikan 4 yaitu negatif 8. Sudah selesai seperti itu. Nah, untuk berikutnya soal nomor 3 ya. Hasil perkalian dari 2x dikurangi 5 kemudian dikalikan dengan 3x ditambah 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita boleh menggunakan prinsip seperti ini. Kita kalikan yang 2x ini terhadap 3x ditambah 2. Kemudian kalau sudah nanti kita kalikan negatif 5 ini
dengan 3x ditambah 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, bisa kita gunakan air mancur seperti yang di atas tadi, yaitu ini kali ini, kemudian ini kali sana. Ini pertama, ini kedua gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita kalikan ini, kemudian kita kalikan ini. Nah, ini cara yang ketiga, ini yang keempat. Sehingga bentuk ini tinggal kita selesaikan. 2x dikali 3x. Kalau kita tuliskan menjadi 2x dikali 3x. Kemudian 2x kita kalikan dengan 2. Berarti plus 2x kita kalikan dengan 2. Lalu yang ketiga ini ya, negatif 5 kita kalikan dengan 3x. Lalu negatif 5 kita kalikan dengan 2. Nah, ini seperti prinsip yang di atas tadi. 2x dikali 3x adalah 6. X hurufnya sama, berarti pangkatnya ditambah. Kemudian ditambah dengan 2x dikali 2, yaitu 4x. Kemudian negatif 5 dikali 3x, yaitu negatif 15x. Dan negatif 5 dikali 2, yaitu negatif 10. Gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ada nggak suku sejenisnya. Oh, di sini masih ada suku sejenis. Maka bentuk yang ini bisa kita selesaikan menjadi 6x kuadrat. Ini negatif 4x dikurangi 15x, yaitu negatif 11x, kemudian dikurangi 10. Udah selesai. Begitu ya. Oke, berikutnya kita selesaikan soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, di soal nomor 4 ini hampir sama dengan tadi, tetapi di sini variabelnya berbeda. Nah, prinsip mengerjakannya sama. Kita gunakan air mancur saja, yaitu ini kali ini, kemudian ini kali ini. Sehingga tinggal kita kalikan saja. 6x kali x menjadi 6x kuadrat, gitu ya. Kemudian ini kita kalikan dengan ini, 6 kali negatif 2, negatif 12. Hurufnya berbeda. Kalau berbeda, berarti tinggal kita gabungkan saja, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, berikutnya di soal nomor 5 ini bisa kita selesaikan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita harus teliti dalam melihat huruf-hurufnya. Kita sama kalikan ini dengan ini kalikan dengan ini kalikan dengan sana. Nah, 8 kali 3 yaitu 24. Kemudian ini ada A dikali AB. A sama dengan A, maka pangkatnya kita tambah ya, menjadi A pangkat 2 tinggal ditambah B, gitu ya. Kemudian 8A dikali negatif 2AB kuadrat itu menjadi 8 kali negatif 2, yaitu negatif 16. Kemudian ada A, ini ada A, maka pangkatnya ditambah, kemudian diikuti dengan B kuadrat. Nah, kemudian 8 kali negatif 8 yaitu negatif 64. Kemudian A kali A lagi A kuadrat tambah B. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke, baik. Baik, berikutnya kita bahas di soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 ini soalnya ada bentuk perkalian, ini juga perkalian, kemudian ada pengurangan di sini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi aja. Kita hilangkan kurungnya dengan cara ini kali sana gitu ya. Kemudian juga, nah, di sini ada tanda negatif. Nah, negatif ini kita anggap punyanya 5 ya, sehingga nanti bisa kita selesaikan dengan cara negatif 5 kita kalikan dengan X, kemudian ini negatif 5 kita kalikan dengan 3Y. Sehingga soal ini dapat kita selesaikan menjadi 4 kali 2x yaitu 8x, kemudian 4 kali negatif 5y menjadi negatif 20y. Lalu kita lihat negatif 5x, berarti kita tuliskan negatif 5x gitu ya. Dan negatif 5 dikali 3y menjadi negatif 15y. Nah, dari sini kita lihat suku sejenisnya. Ini dengan ini sejenis, ini dengan ini sejenis, maka kita kelompokkan menjadi 8x dikurangi 5x, kemudian dikurangi 20y dikurangi 15y.
Maka 8 dikurangi 5 yaitu 3X. Kemudian negatif 20Y dikurangi 15Y yaitu negatif 35Y. Gitu ya. Baik, berikutnya kita bahas di soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini tentang pembagian ya teman-teman. Tetapi sebelum kita belajar pembagian, kita perlu ingat kembali bahwa dalam perkalian tadi berlaku untuk A pangkatkan M, kemudian dikali A pangkatkan N, maka nanti pangkatnya ditambahkan, gitu ya. Nah, kalau pada pembagian, prinsipnya adalah seperti ini. A pangkat M, kemudian dibagi dengan A pangkat N, di mana A dan A ini adalah variabel yang sama, maka nanti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Seperti itu. Nah, pada soal nomor 7 ini, kita dapat menyelesaikannya dengan cara pertama kita lihat tandanya dulu di soal ini. Kebetulan ini soalnya adalah 27P pangkat 4, Hi pangkat 4, R pangkat 2. Di sini tidak ada operasi tambah atau kurang. Berarti yang atas ini merupakan satu kesatuan. Yang bawah juga sama ya. Nah, di soal ini berarti 27P pangkat 4, Hi pangkat 4, R pangkat 2 kita bagi dengan 9P pangkat 2, Hi pangkat negatif 2, R pangkat 6 ya. Nah, nanti tinggal kita kelompokkan saja. Yang angka kita bagi dengan angka, yang hurufnya sama kita bagi dengan hurufnya yang sama. Sehingga 9 dengan 27 ini bisa kita sederhanakan ya. Ini dibagi 9, ini 1, ini dibagi 9, ini 3. Sehingga bilangannya adalah 3. Nah, kemudian di sini ada P, di sini ada P. Berarti ini bisa kita operasikan ya, menjadi P. Karena tadi pembagian, maka pangkatnya dikurangin saja, menjadi 4 dikurangi 2, gitu ya. Kemudian Hi, ini pangkat 4, kemudian kita kurangkan dengan negatif 2. Kemudian R pangkat 2 dikurangi 6, gitu ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita selesaikan menjadi 3P pangkat 2, Hi pangkat 4 dikurangi negatif 2 yaitu 6, dan R pangkat 2 kurangi 6 yaitu negatif 4. Seperti itu. Nah, nanti untuk soal nomor 8 dan 9 itu kita juga prinsipnya hampir sama dengan nomor 7, tetapi kita harus memperhatikan dulu tanda operasinya. Kalau ada operasi tambah atau kurang, maka nanti kita tidak bisa langsung menyederhanakan seperti ini. Begitu ya. Baik, untuk berikutnya di soal nomor 8, yaitu hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 oleh x ditambah 5. Nah, pada soal ini dapat kita selesaikan dengan cara porogabit ya teman-teman, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 kita bagi dengan x ditambah 5. Nah, prinsipnya adalah kita jadikan 0 dulu yang paling depan. Sehingga untuk menjadikan 0 ini pasti kita membutuhkan suatu bilangan yaitu 2x kuadrat, karena ini kalau dikurangkan hasilnya 0 gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Cara mendapatkan ini bisa kita tulis dari 2x kuadrat atau angka yang depan ini, tinggal kita bagi dengan x di sini. Sehingga 2x kuadrat dibagi dengan x yaitu 2x. Maka X dikalikan berapa supaya jadi 2x kuadrat, nanti kita membutuhkan 2x. Kita taruh di atas 2x-nya. Nah, kemudian kita kalikan ini 2x, kita kalikan dengan ini menjadi 2x kuadrat. Kemudian 2x ini kita kalikan dengan 5 juga. Sehingga 2x dikali 5 yaitu 10x. Gitu ya. Nah, kita langsung kurangkan saja, ini dikurangi dengan ini pasti 0 target kita. Kemudian 7x dikurangi 10x yaitu negatif 3x. Nah, baru kita turunkan yaitu negatif 15. Nah, di sini kita juga melakukan operasi lagi pengurangan yang nanti menghasilkan ininya 0.
Nah, negatif 3x supaya jadi 0, itu kan perlu dikurangi dengan negatif 3x ya teman-teman. Atau itu bisa kita peroleh dari negatif 3x kita bagi dengan x-nya di sini. Yaitu menjadi negatif 3. Sehingga di sininya adalah negatif 3. Untuk membuktikan kita cek lagi, negatif 3 dikali x menjadi negatif 3x. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan 5 yaitu negatif 15. Nah pastinya negatif 3x dikurangi 3x sama dengan 0. Kemudian negatif 15 dikurangi 15 jawabannya 0. Sehingga hasil bagi 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 oleh x ditambah 5 adalah 2x dikurangi 3. Seperti itu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 9, yaitu hasil bagi dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 oleh x dikurangi 2 ya teman-teman. Maka ini kita selesaikan dengan cara Forogabit. Nah, kita tulis seperti ini. Seperti pada prinsipnya tadi, kita harus buat yang paling depan ini menjadi 0. Dengan cara apa? Yaitu kita bagi saja dengan x gitu ya. X pangkat 3 kita bagi dengan x yang di sini. Sehingga ini menjadi x kuadrat. Sehingga di sini kita tuliskan x kuadrat. Kemudian x kuadrat ini kita kalikan dengan ini menjadi x pangkat 3. Kemudian x kuadrat ini kita kalikan dengan negatif 2 menjadi negatif 2x kuadrat. Lalu kita kurangkan di sini. Gitu ya. Nah, ini dikurangi ini 0. Kemudian 2x kuadrat dikurangi negatif 2x kuadrat adalah plus 4x kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan satu ini menjadi negatif 5x. Nah, di sini prinsipnya sama. Nanti kita jadikan 0 ini juga. Sehingga bisa kita tuliskan 4x kuadrat dibagi dengan x yang di sini, yaitu 4x. Kita tuliskan di sini plus 4x, gitu ya. Nah, 4x kita kalikan dengan ini menjadi 4x kuadrat. Kemudian 4x kalikan negatif 2 menjadi negatif 8x. Kita kurangkan di sini. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat pasti 0. Kemudian negatif 5x dikurangi negatif 8x adalah plus 3x. Lalu kita turunkan ini. Negatif 6. Nah, kita jadikan ini 0 lagi ya. Sehingga bisa kita tuliskan 3x kita bagi dengan x yang ada di sini. Nah, 3x dibagi x sama dengan 3, maka di sini plus 3. Nah, 3 kalikan x menjadi 3x, kemudian 3 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 6, lalu kita kurangkan. 3x dikurangi 3x pasti 0, kemudian negatif 6 dikurangi negatif 6 juga 0. Nah, ini sudah sampai akhir, sehingga hasil bagi dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 oleh x dikurangi 2 adalah ini ya teman-teman, yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, seperti itu ya.